Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sosiologi, khususnya Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Riau, dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan teori konflik, khususnya aliran Frankfurt School atau sering kita kenal dengan teori kritik. Kenapa disebut dengan kritik? Karena intinya dia mengkritik mereka semua ahli-ahlinya, ya, mengkritik tentang terutama pada kaum intelektual. Jadi bisa dibedakan, ya, antara konflik Marxis, non-Marxis, dan neo-Marxis. Konflik Marxis tentu akarnya pada Karl Marx, yang menjelaskan adanya pertentangan. Pada kuliah-kuliah yang lalu sudah saya jelaskan adanya pertentangan antara kelas bourgeois atau bourgeois dengan kelas proletar, khususnya pada masyarakat industri ketika Marx hidup. Kemudian berkembang, diikuti oleh tokoh-tokoh lain. Pemikiran Marx masih diadopsi oleh para pemikir-pemikir lain, khususnya di Jerman, ya. Tetapi dalam aliran non-Marxis, mereka tidak sepenuhnya setuju dengan pemikiran Marx, yaitu adanya pertentangan kelas atas dan kelas bawah yang akan melahirkan revolusi kelas, sehingga terciptalah kesadaran kelas, kemudian terjadi revolusi, dan akhirnya masyarakat tanpa kelas, seperti itu. Dahrendorf menjelaskan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Di dalam masyarakat itu ada dua fungsi, ya. Pertama, ada konflik, itu jelas, tapi juga ada konsensus. Tidak selamanya mereka konflik, akhirnya ada juga konsensus. Jadi Dahrendorf, yang dikenal dengan aliran non-Marxis atau dikenal dengan konflik dialektika, menganggap bahwa konflik dan konsensus itu adalah satu hal yang lumrah dalam masyarakat. Jadi konsensus pasti ada dan konflik juga ada. Konflik berujung pada konsensus. Kalau konsensus disepakati, maka berjalan. Dan kalau ada pelanggaran, maka terjadi konflik. Jadi dua-duanya berjalan seperti itu, paralel. Itu Dahrendorf. Tapi pemikir-pemikir lain, ya, yang diketengahkan atau dikumandangkan dari kota yang di Jerman juga, yaitu Frankfurt, ya, atau dikenal dengan mazhab Frankfurt School, sekolah Frankfurt, karena memang lahir di Universitas Frankfurt. Itu masih setuju mereka pada pemikiran Marx, ya. Tetapi mereka mengkritik kalau Marx itu basicnya perubahan itu adalah buruh, ya. Buruh-buruh itu harus bersatu, kemudian tercipta kesadaran kelas, maka buruh-buruh memberontak, terjadi revolusi kelas. Kalau aliran konflik neo-Marxis itu tidak seperti itu. Buruh bukanlah sebagai agen perubahan, karena buruh itu tertindas, mereka juga sibuk memikirkan nasibnya sendiri, maka perlu ada agen perubahan baru, yaitu kaum intelektual. Jadi berbeda, ya, pemikiran Marx dengan generasi-generasi berikutnya. Kembali kepada pemikiran Dahrendorf, ya. Dahrendorf menjelaskan bahwa mengapa ramalan Marx itu tidak terjadi, khususnya tentang revolusi kelas, karena memang dalam masyarakat industri sekarang pemilik modal itu tidak sekaligus jadi manajer, tidak sekaligus. Di zaman Marx pemilik modal langsung manajer, zaman sekarang tidak seperti itu. Banyak orang-orang dari kalangan buruh, ya, dari kalangan rakyat biasa, mereka sekolah, berpendidikan, kemudian dia memperoleh
sarjana, sehingga dia naik kelasnya, bukan lagi kelas buruh tetapi mungkin kelas menengah. Itu yang disebut dengan kelas lumpen proletariat menurut Dahlendorf, atau kita sering dengan istilah-istilah baru sekarang disebut dengan OKB, orang kaya baru. Sehingga orang-orang yang masuk ke kelas menengah dari kalangan bawah tadi, mereka akan masuki dunia kerja dan sebagian ke perusahaan-perusahaan atau terserap di para perusahaan-perusahaan atau industri-industri, dan mereka menempati atau menduduki posisi-posisi yang strategis, manajer dan lain-lain. Sementara pemilik modal tidak seperti itu. Kemudian ada juga terjadi dekomposisi modal. Modal itu tidak hanya satu orang, bisa dimiliki oleh beberapa orang, saham. Bahkan mereka yang tadi kelas lumpen proletariat bisa membeli saham atau memberikan saham. Sehingga inilah terjadi pemberokan dari ramalan-ramalan Marx tentang revolusi kelas. Karena di dalam masyarakat industri ini munculnya kelas-kelas baru, tidak vis-a-vis antara kaya miskin, tapi ada orang kaya, orang menengah, orang miskin. Yang menengah ini bisa ke atas, bisa ke bawah, sehingga ramalan Marx itu memang tidak terbukti. Sampai di sini mungkin mudah-mudahan paham ya anak-anak. Nah, di dalam teori konflik yang neo-Marxis, ya, kemarin saya sudah berikan beberapa slide. Salah satunya adalah Herbert Marcuse. Herbert Marcuse adalah salah satu tokoh generasi pertama dari aliran Frankfurt School. Tokoh-tokoh lain banyak, ada Mike Horkheimer, Theodor Adorno, ya, Erich Fromm, Ivan Illich, ya, dan lain-lain. Kali ini pada siang hari ini saya mencoba menjelaskan tentang Herbert Marcuse. Herbert Marcuse pemikirannya mengkritik ya, tentang teknologi, ya, terutama pada manusia-manusia modern seperti kita ini. Manusia-manusia modern justru terjebak pada mitos. Dulu pada zaman dahulu kita atau manusia-manusia dahulu ya terjebak pada mitos tentang tahayul yang bersifat gaib, ya, benda-benda segala macam. Sekarang pun manusia sekarang menurut Herbert Marcuse terjebak hal yang sama, cuma bukan lagi benda-benda keramat seperti itu, tapi berupa teknologi. Seperti kita ketahui, di Indonesia menganggap mobil yang paling hebat itu ya mobil Toyota. Mobil lain kelasnya rendah, harus Toyota. Toyota menurut Marcuse itu sudah jadi mitos. Orang bangga dengan Toyotanya. Mobil lain dianggap murahan ya, atau susah lakunya, harga jualnya rendah. Padahal sama sebetulnya. Merek Samsung seperti itu, merek HP. Jadi Samsung sudah jadi mitos. Kalau pakai Samsung udah keren. Tanpa itu kita kurang keren. Dulu begitu juga mitos-mitos itu. Tahan orang beli keris segala macam hanya untuk percaya diri. Sekarang kita percaya diri dengan hal-hal seperti itu. Jadi kaum ilmuwan terjebak pada mitos juga. Termasuk gelar gitu. Gelar juga sudah jadi mitos, gelar akademik. Berupaya kita bagaimana mencapai gelar. Tanpa gelar kita rasanya kurang pede, kurang percaya diri, sehingga kita menghalalkan segala cara untuk mencapai gelar. Jadi gelar akademik itu juga udah jadi mitos. Tanpa doktor, tanpa profesor rasanya nggak pede. Kalau dulu kita nggak pede kalau nggak pakai jimat, harus pakai jimat baru pede. Sekarang gelar itu jadi mitos. Jadi kaum intelektual sudah terjebak pada seperti itu. Padahal semestinya kaum intelektual itu menjadi agen pembangunan atau agen pembaharuan.
Jadi kritikan teori neo-Marxis ya, bukan lagi pada buruh sebagai agen perubahan, tetapi harusnya kaum intelektual, karena dia sudah melek teknologi, melek pengetahuan, dan mereka mengerti tentang situasi kondisi sekarang ini. Mereka harusnya tahu gitu, dan mereka harusnya merubah keadaan itu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kita mencari gelar, mencari sesuatu adalah untuk gengsi-gengsian, bukan untuk membebaskan. Kita terjebak lagi pada mitos-mitos lagi, seperti orang-orang dahulu. Jadi apa bedanya? Nah, disitulah mengapa disebut dengan teori kritik, karena mereka mengkritik pada kaum-kaum intelektual seperti kita. Tanyakan pada kalian, pada mahasiswa, kalian kuliah mau apa? Kalian bangga dengan nilai A, skripsi A, segala macam. Seolah-olah kalau A itu hebat, kalau C atau B itu jelek. Nah, tanyakan apakah A itu layak atau tidak. Jadi A sudah jadi mitos. Termasuk kalau nilainya C misalnya, wah itu pasti alamat nasib jelek. Seolah-olah dengan C itu hancurlah masa depan, kan belum tentu. Nah, itu kritik-kritikan seperti itu. Sampai di sini mungkin kalian paham ya. Untuk sesi pertama ini saya kira itu dulu. Kalau terlalu panjang nanti habis paket kalian ya. Saya kira itu dulu, nanti kita diskusikan lanjutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.